Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku petani cerdas Indonesia dimanapun berada, bertemu kembali dengan channel saya Petani Cerdas Gania. Kali ini kita berada di lokasi Bayombong ya, Garut, Bandung, Jawa Barat ya. Pusat petanaman bawang merah dataran tinggi. Ikuti sampai selesai ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan tapi jangan lupa di subscribe, like, share, komen, dan tekan tanda lonceng sehingga bisa terima selalu video-video terbaru saya. Terima kasih. Bawang merah petani ini berumur 40 hari ya. Kalau kita lihat ya, daunnya bersih, subur, itu tidak ada penyakit ya. Daunnya juga besar-besar. Oleh karena daun besar ini jenisnya jenis bawang merah tuk-tuk ya. Tuk-tuk itu tanamannya daunnya besar-besar, tinggi ya. Kemudian juga umbinya besar. Tanaman bawang merah petani ini diserang oleh ulat daun atau dikenal juga sebagai Sporoptera exigua ya, Sporoptera spesies ya. Dan kalau dilihat sepintas lalu kita tidak akan menemukan ulatnya ya, tapi kalau kita periksa dengan teliti, nah kita lihat daun-daun yang ada lubangnya itu pasti ada ulatnya. Ini kita ambil tadi ya, daun yang ada lubangnya, di dalamnya ada ulat besar, itu ulatnya sehat ya. Nah, ulatnya sehat. Nah, ini yang umumnya menyerang tanaman bawang merah ya. Di mana saja bawang merah, ulat ini jadi kendala utama. Ulat besar. Nah, ini kalau diperiksa satu persatu, ini salah satu contoh saja ya. Kalau kita periksa satu persatu, nanti ada tanaman daun bawang yang ada lubangnya. Nah, ini pasti ada ulatnya dalam ya. Nanti dia pagi-pagi sekali keluar atau dia sore nanti keluar ya. Nah, ini kita lihat nih. Nah, itu ada lubang itu ya. Nah, ini pasti ada ulat itu. Nah, sekarang kita lihat ya, petani ya, pakai obat apa aja, racun apa aja dia pakai. Nah, ini kantong ya. Nah, ini pakai kantong. Ada dodo, biasanya metindo ya, metomil yang dipakai untuk membunuh telur. Nah, ini petani bawang merah ya yang akan kita lihat hari ini. Bawang penyemprotan namanya Pak Usep ya. Nah, dia punya 40 tumbak ya, bawang merah berumur 40 hari ya, jenis tuk-tuk. Nanti kita akan melihat ya penyemprotannya. Ini kita lihat ya, areal pertanaman bawang ya. Ini sentra bawang, ini kita lihat ya, sampai ke ujung-ujung sana itu semuanya bawang itu. Nah, kita lihat sampai ke atas, bahkan sampai ke bukit-bukit itu bawang itu. Dan bawangnya bagus ya, bagus ya. Di musim hujan kita tidak melihat gejala serangan hama, serang penyakitnya ya. Nah, tapi kalau soal ulat, nah ini yang saya katakan, ulat petani itu ditipu oleh ulatnya masuk ke dalam daun bawang ya. Bagus ya tanaman bawangnya. Nah, mari kita intip ya. Ini petani ini akan mempersiapkan racunnya. Ini kita lihat kalengnya, hijau, kuning. Ini biasanya tripas itu, dipakai tripas ya. Yang udah biru, yang sudah ada dalam ember tuh biasanya mankosep ya, mankosep warna biru. Jadi kelihatan dia memakai baru mankosep dalam ember. Kemudian si tripas ya. Tripas ini biasa untuk tanaman bawang. Kalau serangan ulat berat itu dipakai 50 mili ya. Kalau serangan ringan mungkin bisa dipakai cukup 10 atau 15 mili ya, tergantung serangannya. Jadi pemakaiannya lebih kurang 15 sampai 30. Tapi kalau serang berat biasanya dipakai 50 mili campur sama si sildok ya.
Nah, ini petani sudah selesai ya, dia mempersiapkan dia pakai tridazep sama si tripas. Tridazep fungisida untuk mengendalikan penyakit, tripas spesialis untuk mengendalikan ulat ya, ulat pada tanaman daun bawang merah, terutama ulat yang ada di dalam rongga daun bawang merah tersebut ya. Sekarang kita lihat ya, petani melakukan penyemprotan ya untuk mengendalikan hama dan penyakitnya. Dia memakai fungisida menkosep, kemudian insektisidanya tadi si tripas. Dia menggunakan cuma satu fungisida dan satu inseksida. Jadi perlakuan inseksida fungisida ini tergantung kepada petani ya. Dari satu petani berbeda dengan petani lainnya. Mungkin itu tergantung kepada keyakinan masing-masing ya, kepuasan masing-masing. Mungkin yang satu inseksida, satu fungisida itu yakin dia dengan hasilnya, sementara yang punya 3 atau 5, 6 itu kurang yakin dengan satu hasilnya. Karena si tripas itu bersifat sistemik ya, transminar kontak. Setelah 45 menit kita lakukan pengecekan ya, ini hasilnya, ini ulat ya. Nah, ulat yang ada di dalam daun bawang merah itu yang keluar dia karena pakai tripas itu. Ini ulatnya ya, ini 45 menit nih, masih bergerak sedikit ya. Kita lihat ulatnya. Kita coba cari lagi ya. Ini kalau seandainya satu ulat kita temui mati, itu kemungkinan besar ulat yang ada di tempat lain pun akan mati ya. Artinya si petani ini cukup ampuh mengendalikan ulatnya cuma dengan memakai satu inseksida ya. Ini kita lihat ulat lain. Ini kita lihat jenis lain ya, berwarna hitam. Yang pertama tadi jenis berwarna hijau, lemas ya. Hitam. Ini 45 menit ya. Jadi 45 menit itu si ulat-ulat tuh yang ada di dalam rongga itu udah mulai keluar ya. Nah, diperkirakan dia 1 jam ini sudah mati. Ini pengalaman dengan petani lainnya memakai sistemik transliminar itu dan bersifat kontak. Dia 45 menit sampai 1 jam udah kelihatan matinya. Ini kita lihat tadi ya, ini ulatnya. Nah, ini udah 1 jam nih. Udah 1 jam ulatnya mati ya, dengan memakai si tripas dan fungisidanya menkosep ya. Nah, itu cara petani mengendalikan hama penyakit pada tanaman bawangnya. Jadi tidak harus banyak ya, tidak harus 5 atau 6, tapi itu serah petani. Kalau petani memakai 6, memakai berapa, itu kita serahkan ke petani ya. Yang jelas dengan satu inseksida tripas saja, nah ini petani yang mengawasi ya, itu berhasil membunuh ulat. Terima kasih yang sudah menonton ya.